Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 606. Setelah mencapai puncak alam jiwa yang baru lahir, Lingu Master berusia hampir 1000 tahun, dan tidak ada seorang pun di surga kelima, surga keenam, dan bahkan surga ketujuh berani memanggilnya, bocah nakal. Namun, ketika Lady Zen mengetuk berkas cahayanya dengan jentikan jarinya, Lingu Master tahu bahwa kekuatan wanita ini jauh melebihi miliknya. Selain itu, tampaknya wanita itu sudah lama di sini, tetapi dia tidak menyadarinya meskipun memiliki indera spiritual yang kuat. Rasa bahaya muncul dalam benak Guru Lingu. Setelah analisis singkat, ia memutuskan untuk melarikan diri. Tuan Lingu akan berlari ketika dia menyadari bahwa kakinya terpaku ke tanah. Pada saat yang sama, jari-jarinya tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa mengangkat mereka sama sekali. Lady Zen meliriknya selama beberapa detik sebelum melihat Haoren. Dia menggerakkan pandangannya dengan ringan tanpa memutar lehernya, gerakan yang begitu indah sehingga tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Berdiri di lembah, Duan Yao tertegun ketika dia melihat Lady Zen. Lady Zen, Haoren mengubah kata-katanya sebelum dia berbicara, Bibi. Lady Zen mengangkat tangannya yang cantik untuk menutupi bibir merahnya sementara dia terkekeh, dan matanya yang indah melengkung ke bentuk bulan baru. Keponakan yang baik, siapa yang mempermainkanmu? Bibi akan membantu kamu, katanya. Alam formasi jiwa, alam formasi jiwa. Tidak bisa bergerak, Lingu Master tiba-tiba teringat kekuatan para pembudidaya rilem formasi jiwa. Dia harus menjadi kultivator rilem jiwa formasi yang dapat menghancurkan kultivator rilem soul jiwa dengan satu gerakan. Pikirnya. Namun, dia masih meremehkan Nona Zen. Setelah semua, seorang pembudidaya rilem jiwa formasi biasa tidak cocok untuk Lady Zen. Hehe. Terima kasih atas bantuan kamu, Bibi. Namun, aku belum membutuhkan bantuan kamu. Aku hanya ingin jepit rambut emas ungu membantu aku, kata Haoren. Esensi sifatnya mulai pulih, dan dia bisa bertarung dengan Lingu Master lagi dalam beberapa saat. Jika perangko pembalikan langit tidak memukulnya di belakang, esensi alaminya tidak akan habis begitu cepat. Jepit rambut emas ungu adalah harta dharma aku, dan terlalu bangga untuk mendengarkan kamu, Lady Zen terkekeh. Dia memberi isyarat di tebing dan berkata, perisai kecil, jangan bermain mati lagi. Apakah kamu selesai setelah dibom oleh beberapa bola petir surgawi kecil? Petik 2. Dia menunjuk ke tebing, dan perisai emas yang terjebak di tebing tiba-tiba bangkit dan terbang ke tangan Lady Zen. Lingu Master memandangi Lady Zen dengan heran, menyadari bahwa harta spiritual tertinggi yang legendaris sama sekali tidak lemah. Perisai ini sedang bermain mati karena takut pada wanita ini, bukan karena bola petir surgawi aku. Pikir Lingu Master. Kekuatan macam apa yang bisa menakuti harta spiritual tertinggi untuk menjadi mati? Dengan santai, Lady Zen melemparkan perisai emas ke Haoren dan berkata dengan lembut, hari ini, aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku akan mengajarimu gulir pengendali harta. Hafalkan itu. Petik 2. Dia membuka bibirnya yang tipis dan meneriakkan ringan sementara semua pembudidaya kecuali Haoren menemukan indera spiritual mereka terhambat dan pendengaran mereka hilang. Mereka telah memasuki dunia yang sunyi, tidak bisa mendengar suara apapun di sekitar mereka. Namun, Haoren dapat dengan jelas mendengar nyanyian Lady Zen sementara bagian pendek dari Treasure Controlling Scroll memasuki pikirannya melalui telinganya. Kata-kata itu rumit dan langsung. Ledakan. Tiba-tiba, semua pembudidaya di sekitarnya mendapatkan kembali indera dan pendengaran spiritual mereka. Baik. Aku baru saja mampir dalam perjalanan, dan aku tidak akan berurusan dengan anak nakal kecil di alam jiwa yang baru lahir. Lady Zen melambaikan tangannya dengan apik dan berkata dengan suara menyihir, jepit rambut kecil, karena pria kecil ini memanggil aku Bibi, kamu mungkin membantunya sesekali. Tentu saja, jika dia terlalu lemah, dia mungkin terbunuh. Jika dia mati, kamu bisa kembali sendiri. Lady Zen melayang dengan angin ke langit yang tinggi. Namun, kata-kata kasualnya menggigil ke Haoren. Dengan wajah merah, Lingu Master masih tidak bisa menggerakkan jari saat dia membeku di langit yang tinggi. Wanita iblis, kembalikan lampu Kunlun Gadli. Dari kejauhan terdengar raungan yang hampir memekakkan telinga semua pembudidaya. Hehehe, kalian masih mengikuti. Menutupi bibirnya yang cantik, Lady Zen berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke barat dalam sekejap mata. Hua, hua. 5 lampu menyapu langit di atas Ethereal Summit dan mengikutinya ke barat.
5 pembentuk ranah jiwa formasi. Melayang di langit di atas lembah, Lingu Master tahu bahwa mereka adalah pembudidaya rilem jiwa yang dinilai dari kecepatan dan penindasan mereka. Setelah Lady Zen pergi, kuncinya tiba-tiba terlepas, tetapi kaki Lingu Master berubah menjadi jeli. Khawatir, dia menatap Hao Ren dan kemudian melihat 5 pembudidaya rilem jiwa formasi yang mengejar Lady Zen. Setelah mempertimbangkan beberapa detik, dia tertawa. Muda, kamu cukup bagus. Aku suka pria muda seperti kamu. Duan Yao menatap Lingu Master dengan heran. Aku menyerangmu untuk menguji karaktermu. Sangat bagus. Kamu adalah pria berbakat yang aku butuhkan. Lingu Master melanjutkan. Aku meminta bocah-bocah ini untuk menguji kamu dan tidak berharap mereka akan berlebihan. Hahaha. Dengan ranah aku, bagaimana aku bisa menurunkan diri untuk menggertak kamu, seorang junior? Dia terdengar langsung seolah-olah dia sedang menguji Hao Ren. Aku akan menawarkanmu kesepakatan. Jika kamu bergabung dengan Sky Mountain Sect, aku akan membiarkan semua kesalahpahaman ini berlalu, dan kamu akan menikmati semua hak istimewa seorang penatua dan memiliki akses tak terbatas ke batu roh dan eliksir. Jika kamu menyukai Yao, aku akan membuat keputusan dan membiarkan kamu menikah dengannya. Lingu Master berkata dengan suara yang menggelegar. Duan Yao memandangi Lingu Master dengan heran. Namun, ekspresi guru Lingu sangat serius. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa membuat sumpah seumur hidup dan mengambil token hidup masing-masing. Kita bisa kembali ke surga ke-6 sekarang, dan aku akan memberikan tawaran itu. Lingu Master menatap Hao Ren dan menekankan setiap kata. Mengambil sumpah seumur hidup adalah menempatkan dunia orang dan kehidupan sebagai taruhan sehingga tidak ada yang bisa kembali pada kata-kata mereka. Dengan mengambil token kehidupan masing-masing, orang dapat memiliki jejak indera spiritual masing-masing melalui metode misterius dan dengan demikian dapat saling mengontrol kehidupan satu sama lain. Dengan cara ini, tidak ada pihak yang berani bermain trik. Di puncak Naschen Soul Realm, Lingu Master menunjukkan ketulusannya dengan menawarkan untuk bertukar token kehidupan. Itu memang kehilangan yang signifikan ketika ratusan pembudidaya Realm inti formasi hampir terbunuh. Namun, pada pemikiran kedua, Lingu Master merasa bahwa bukan masalah besar jika dia bisa merekrut Hao Ren, seorang kultivator yang dekat dengan puncak alam jiwa baru lahir. Nak, pikirkan baik-baik. Kamu akan peringkat hanya di bawah aku tetapi di atas semua yang lain. Lingu Master melepaskan penindasannya dalam gelombang. Dia bertaruh. Jika Hao Ren bersedia bergabung dengan Sky Mountain Sect, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika Hao Ren menolak, maka dia berdiri di sisi berlawanan dari Sky Mountain Sect, dan Lingu Master tidak punya pilihan selain membunuhnya. Tidak. Hao Ren melemparkan satu kata padanya. Ekspresi Lingu Master menegang. Dengan bergabung dengan Sky Mountain Sect, Hao Ren bisa memiliki akses tanpa batas ke sumber daya budidaya, dan dia bahkan bisa mendapatkan Duan Yao. Bagaimana dia bisa menolak kondisi yang begitu bagus? Pikir Lingu Master. Setiap kultivator, tidak peduli berapa banyak permusuhan yang mereka miliki dengan Sky Mountain Sect, akan tergoda oleh kondisi yang ditawarkan oleh Lingu Master. Menikahi Duan Yao, seorang kultivator Realm formasi inti, sendirian menggoda banyak orang. Di surga ke-6, banyak pembudidaya pria mengejar Duan Yao, tetapi Hao Ren menolak tawaran Lingu Master tanpa ragu-ragu. Grand Paman Master, dia adalah musuh sekte Gunung Langit kita. Duan Yao mengangkat kepalanya dan berteriak. Kamu tidak tahu apa-apa. Tuan Lingu melambaikan tangannya, dan Duan Yao tersandung dan jatuh ke rerumputan. Dari sudut pandangnya, adalah keberuntungan Duan Yao untuk menikahi seorang pembudidaya Naschen Soul Realm muda yang memiliki prospek luar biasa. Sky Mountain Sect hanya akan menuangkan banyak sumber dayanya ke Hao Ren dan membantunya mencapai alam yang lebih tinggi jika dia bergabung. Oleh karena itu, Guru Lingu yang keras kepala dan agresif melunakkan pendiriannya untuk pertama kalinya. Mungkin itu adalah berkah tersembunyi. Jika dia bisa menarik Hao Ren yang memiliki koneksi bagus ke Sky Mountain Sect, maka sekte itu akan secara signifikan diperkuat. Bahkan jika beberapa penatua tidak menyukai keputusan ini, tidak ada dari mereka yang berani mengeluh di hadapan Lingu Master. Nak, jangan membuat keputusan terburu-buru dan membuang masa depan yang hebat. Aku memberi kamu kesempatan ini dengan tulus. Aku akan memberi kamu gelar penatua Sutian yang berada di bawah aku tetapi di atas penatua pertama. Grand Paman Master. Duan Yao mencoba untuk menghalangi Lingu Master, tetapi dia menembakkan lampu merah dari jari kelingkingnya, mendorongnya ke tanah lagi. Suara mendesing. Sementara itu, Hao Ren menembakkan satu energi pedang ke Lingu Master.
Aku akan mengulanginya. Tidak. Hao Ren menekankan setiap kata sebelum menembakkan ratusan energi pedang. Berdiri oleh Hao Ren, Xie Yujia menarik busur iblis dan menembakkan panah. Setengah mengalahkan lebih lambat dari mereka, Zhao Yanzi meluncurkan catatan Dharma dengan tergesa-gesa. Tetapi karena esensi sifatnya yang lemah, nada Dharma jatuh ke tanah sebelum mencapai langit yang tinggi. Aku memberimu kesempatan untuk hidup. Sekarang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepada kamu. Kapak merah besar Guru Lingwu berkembang pesat. Dengan seseorang seperti Hao Ren, jika dia tidak bisa merekrutnya, dia harus membunuhnya. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Karena Hao Ren menolak untuk bergabung dengan Sky Mountain Sekte, semua pembudidaya di lembah harus mati, termasuk para pembudidaya Core Formation Realm dari Sky Mountain Sekte yang telah kehilangan kekuatan budidaya mereka. Kematian akan menjadi nasib yang lebih baik bagi mereka daripada menjadi manusia biasa. Lingwu Master yakin Hao Ren tidak memiliki sinyal untuk mengirim bantuan. Kalau tidak, dia akan membebaskan mereka sejak lama. Dengan niat membunuh yang luar biasa, kapak besar Lingwu Master melepaskan lampu merah yang bergelombang. Membunuh. Membunuh mereka semua. Perisai emas. Hao Ren menjentikkan perisai emas di telapak tangannya. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap mata, perisai emas berubah menjadi ribuan perisai kecil. Merasakan kehadiran Lady Zhen, ia mencoba bermain mati setelah digigit oleh bola surgawi. Jika Lady Zhen tidak ada di sini, itu akan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Bagaimanapun, itu adalah harta spiritual tertinggi. Berani-beraninya seorang penggarap realitas jiwa-jiwa untuk mengejeknya. Melayang-layang di udara sebelum Hao Ren, perisai emas asli jatuh, dan semua perisai kecil jatuh juga. Semua perisai meludahkan api spiritual, dan area dengan diameter 500 km dilalap api. Jepit rambut emas ungu, itu keputusanmu untuk bertarung atau tidak. Hao Ren mengambil jepit rambut emas ungu dari kalungnya. Jepit rambut emas ungu bisa berubah menjadi perahu kapan saja, tetapi itu bahkan lebih enggan daripada perisai emas di waktu lain. Hao Ren mencoba menggunakan scroll yang mengontrol harta karun. Harta Dharma biasa hanyalah senjata tingkat tinggi sedangkan harta Dharma dengan sifat roh harus dikomunikasikan dengan. Melalui scroll controlling scroll, seseorang dapat berkomunikasi dengan harta Dharma dan menemukan kekuatan sejati mereka. Bang! Jepit rambut emas ungu tumbuh seukuran lengan dan ditanamkan ke tanah. Ledakan. Gunung-gunung dan daratan dalam jarak 500 km berubah menjadi ungu. Penindasan jepit rambut emas ungu tidak kurang dari perisai emas. Api ungu mulai naik di tanah ungu, mengubah tempat itu menjadi neraka. Sementara api kemasan melayang di udara, api ungu menyebar di tanah. Lingwu Master berdiri di langit yang tinggi, menginjak gelombang cahaya merah. Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi datang ke surga kelima dari surga keenam. Itu adalah singa salju tingkat 6, Jitian. Seperti bukit kecil, singa salju hitam bergegas ke surga kelima. Sebagai binatang roh Guru Lingwu, ia merasakan panggilan Guru Lingwu dan datang untuk membantunya. Singa salju level 6 setara dengan pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat menengah, tetapi kemampuan tempur mereka setara dengan pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat atas. Jitian, binatang pelindung yang saleh dari Sky Mountain Sect, jarang meninggalkan sekte itu. Api iblis merah gelap keluar dari hidungnya dan muncul di bawah cakarnya. Panjangnya beberapa ratus meter, dan semuanya hitam. Kehadirannya yang sengit membuatnya tampak seperti binatang neraka di malam hari. Nak, hari yang sama tahun depan akan menjadi milikmu, Lingwu Master menyeringai dengan cahaya merah menyelimuti tubuhnya. Anak, beraninya kau menyebut gongsi kita seperti itu. Dua suara renyah terdengar dari kejauhan. Bab 607. Hua. Sebuah cincin hitam dan sebuah cincin putih terbang dari kejauhan saat kedua teriakan renyah ini terdengar. Kapak merah besar Guru Lingwu berubah menjadi gunung yang luas, menabrak dua cincin kecil. Dia tahu penguatan KTT Ethereal telah datang, tetapi dia tidak punya jalan keluar dan harus membunuh siapapun yang datang ke sini. Bang! Kapak merah besar itu bertabrakan dengan dua cincin kecil sebelum dipukul mundur. Biasanya, semakin besar harta Dharma, semakin kuat kekuatannya. Sebagai contoh, Mo Lianshan dan yang lainnya melihat kapal emas Hao Ren dan tahu itu adalah harta Dharma yang luar biasa. Namun, kapak merah itu berbentuk gunung besar, tapi itu tidak cocok untuk dua cincin kecil yang tampak seperti gelang. Wah, mengetuk mundur selama puluhan meter, Lingwu Master menabrak bagian belakang Jitian dan meludahkan seteguk darah. Grand Paman Master.
Duan Yao berteriak cemas. Menginjak pedang terbang, dia menyerang cincin dengan Purple Green Treasure Sword. Ledakan, ledakan. Kedua cincin itu jatuh ke sisi Duan Yao dan membuatnya terbang sejauh ratusan meter. Dengan esensi alam melonjak di tubuhnya, Duan Yao memuntahkan seteguk darah dan kehilangan kesadarannya. Lu Linlin dan Lu Lili tidak menunjukkan belas kasihan kepada para gadis. Gongzi. Mereka bergegas ke lembah. Mengaum. Singa salju level 6, Jitian, meludahkan bola api ke arah Lu Linlin dan Lu Lili. Huh. Kakak-kakak Lu berteriak dengan suara rendah dan mengambil bola api ke dalam cincin mereka sebelum mengirimnya kembali ke Jitian. Mengaum. Jitian membelalakan matanya yang seperti gua di gunung dengan terkejut dan segera memuntahkan bola api lainnya. Kedua bola api dengan kekuatan yang sama bertemu satu sama lain di udara, dan cahaya api dari tabrakan langsung menyalakan Ethereal Summit. Gongzi, kita terlambat. Lu Linlin dan Lu Lili mendarat di sisi Hao Ren, tampak sangat menyesal. Mereka tidak merasakan ledakan lonceng di Little White karena ketika mereka memberikan lonceng itu ke Hao Ren, mereka tidak berharap dia datang ke surga kelima. Mereka hanya bisa merasakan bel ini dari paling tidak beberapa ribu kilometer jauhnya, dan surga kelima lebih jauh dari tanah daripada itu. Dengan meningkatnya kekuatan kultivasi Hao Ren, dia telah meletakkan bel di leher Little White, membuat Lu Linlin dan Lu Lili lebih mengabaikan bel emas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Hao Ren akan diserang oleh ratusan pembudidaya rilem inti formasi di surga kelima. Dengan uang saku yang diberikan Hao Zonghua kepada mereka, mereka pergi ke pusat kota untuk membeli pakaian dan makan malam. Ketika mereka kembali ke rumah dengan ceria, mereka menyadari bahwa Hao Ren dan dua Zumu masih belum kembali. Khawatir, mereka naik ke surga kelima untuk menemukan mereka dan melihat kekacauan ini ketika mereka sampai di sini. Ketika mereka berpikir bahwa mereka sedang berbelanja dan bersenang-senang sementara Hao Ren sedang berjuang di sini dengan susah payah, mereka merasa sangat bersalah. Orang tua, beraninya kau menyakiti Gongzi kami. Para saudari Lu berteriak dan meluncurkan gelang yin yang hitam dan putih lagi. Alam jiwa baru lahir yang tingkat atas. Guru Lingu segera melihat dunia mereka. Mereka memanggil anak ini, Gongzi, yang berarti status mereka lebih rendah darinya. Memiliki dua pelayan Naschen Soul Realm tingkat atas. Mungkinkah dia berasal dari alam di atas? Lingu Master merasa seperti dia telah mengacaukan kekuatan yang dia tidak bisa memperhitungkannya. Cincin hitam dan putih bergegas ke sisinya dalam sekejap mata. Mereka tampak seperti dua gelang hitam putih biasa yang halus, tetapi kekuatan mereka luar biasa. Guru Lingu berulang kali menunjuk dengan tangannya sementara semua jenis rune misterius terbang dari telapak tangannya. Kemudian, kapak besar melepaskan gelombang cahaya merah, memotong menuju cincin hitam dan putih. Api iblis merah gelap singa tingkat 6 salju menyebar sementara matanya menembakkan dua lampu hijau. Lingu Master tahu dia tidak bisa membunuh dua pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat atas, tapi dia tidak bisa mundur sekarang. Di bawah serangan saudara Lu, dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik pelarian darah. Sedikit putih. Pergi. Teriak Hao Ren. Mengaum. Membawa Hao Ren, Little White bergegas ke langit yang tinggi. Perisai emas. Teriak Hao Ren lagi. Bersenandung. Melayang di udara, puluhan ribu perisai emas kecil bergegas bersama Hao Ren. Jepit rambut emas ungu. Teriak Hao Ren. Ledakan. Api ungu di daerah itu dalam jarak 500 km terbakar habis. Catatan penguncian esensi. Teriak Hao Ren. Zhao Yanzi membeku sejenak sebelum melemparkan catatan penguncian esensi yang tersisa ke arah Hao Ren. Hao Ren mengulurkan tangan dan menangkap 80 catatan yang tersisa di tangannya. Hei, hati-hati. Zhao Yanzi memanggil Hao Ren. Mengerti. Hao Ren menendang perut Little White dengan ringan dengan tumitnya, dan Little White bergegas menuju Lingu Master dengan kecepatan tertinggi. Bahkan jika Lu Linlin dan Lu Lili tidak datang, Hao Ren akan bertarung dengan Lingu Master. Ledakan. Perisai emas kecil melepaskan lapisan api kemasan. Jepit rambut emas ungu menyapu, dan api ungu dalam jarak 500 km membentuk tornado. Api emas dan api ungu terjerat bersama, membentuk Green Lotus Karma Fire. Milik dunia kultivasi iblis dan dunia kultivasi manusia, jepit rambut emas ungu dan perisai emas telah menjadi musuh, tetapi sekarang mereka bekerja bersama untuk pertama kalinya. Linlin, Lili, minggir. Teriak Hao Ren. Dia ingin menguji kekuatan harta spiritual tertinggi. Baik. Gongzi, kami akan membiarkanmu berurusan dengannya. Lu Linlin dan Lu Lili segera minggir. Lingu Master memandang Hao Ren dengan takjub.
Dia telah berpikir tentang merekrut Haoren untuk mengakhiri konflik, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu melampaui kemampuan Sky Mountain Sect untuk menariknya. Bahkan sekte-sekte di surga ketujuh mungkin tidak sanggup menerima sosok seperti itu. Dua harta spiritual tertinggi dan dua pelayan Naschen Soul Realm tingkat atas. 320 energi pedang membentuk formasi larik ular satu garis dan menusuk ke arah tempat di antara alis Lingu Master. Perisai emas kecil menghantam Lingu Master seperti tetesan hujan terbalik, dan jepit rambut emas ungu bergegas di depan Haoren, memberikan instruksi kepada dua awan api teratai hijau karma di kedua sisi. Blok. Lingu Master menyuntikkan kekuatan budidaya 100 tahun ke kapak merah besar. Jitian merilis gelombang penindasan binatang roh level 6 sementara bulu hitamnya memancarkan cahaya kemasan. Little White, jangan takut. Haoren segera menggunakan Transformation Scroll dan menyuntikkan esensi alam ke tubuh Little White. Little White yang seharusnya diimobilisasi oleh penindasan Jitian semakin kuat. Singa salju tingkat 3, mustahil. Lingu Master membelalakan matanya dengan bingung dan berpikir, singa salju tingkat 3 bisa bergerak di depan Jitian, singa salju tingkat 6. Itu melanggar hukum. Api teratai hijau karma yang dibentuk oleh perisai emas dan jepit rambut emas ungu menembus kapak merah besar Guru Lingu. Api teratai karma hijau adalah api surgawi beberapa tingkat lebih tinggi dari Samadhi True Flame Little White dan dapat membakar apapun di dunia kecuali benda-benda saleh. Dengan kekuatan kultivasi Lingu Master yang 100 tahun di dalam, kapak besar itu masih tidak bisa menghalangi api seperti itu. Ah, Lingu Master menjerit. Membakar lubang besar di kapak besar itu sama menyakitkannya dengan membakar lubang besar di tubuhnya sendiri karena ini adalah harta dharma kelahirannya. Sua. Membawa 80 catatan penguncian esensi, 320 energi pedang Haoren menembus titik di antara alis Lingu Master melalui lubang besar di kapak besar. Meskipun dia telah turun ke tingkat gen tingkat atas, dia bisa bertarung bahkan dengan seorang kultivator di puncak Naschen Soul Realm dengan bantuan dua harta spiritual tertinggi. Bang! Bang! Little White meludahkan dua bola api ke arah Jitian, singa salju level 6. Singa salju biasa tidak akan berani bergerak ketika mereka melihat singa salju tingkat 6, tetapi si putih-putih tak kenal takut dan bahkan meludahi dua bola api yang menantang ke arah Jitian. Roar, dua bola api kecil White menyerang Jitian yang seperti gunung. Marah, Jitian meludahkan bola api sebesar rumah. Kruf, Little White berbalik untuk berlari meskipun tampak ganas beberapa saat yang lalu. Perisai emas. Teriak Haoren. Perisai emas tiba-tiba menarik kembali semua perisai kecil dan berubah menjadi perisai besar, menghalangi bola api yang dilepaskan oleh singa salju level 6 dengan mudah. Swoosh, swoosh. Perisai emas berputar cepat, melepaskan kilatan cahaya keemasan dan sepertinya memamerkan kekuatannya. Little White meraung dan segera kembali. Itu telah bertarung dengan perisai emas beberapa kali di lembah tetapi tidak cocok untuk yang terakhir, dan itulah mengapa ia tidak menyukai perisai emas. Namun, pada saat kritis ini, perisai emas menyelamatkan nyawanya. Ledakan. Jepit rambut emas ungu berubah menjadi puluhan ribu jepit rambut kecil, menembaki Lingu Master. Meskipun perisai emas memamerkan di langit yang tinggi, jepit rambut emas ungu lebih kuat dari itu. Jepit rambut emas ungu memiliki semua kekuatan yang dimiliki perisai emas. Seluruh surga kelima berubah menjadi ungu, dan bahkan cahaya perisai emas itu ditekan. Kekuatan jepit rambut emas ungu jauh lebih besar dari perisai emas. Ini, mata Guru Lingu terbuka lebar dan berpikir, harta dharma berbentuk jepit rambut yang baru muncul ini bahkan lebih kuat daripada perisai emas. Beberapa lampu yang ditembakkan oleh jepit rambut emas ungu melesat ke tubuh Jitian. Level 6 salju singa Jitian, binatang roh paling kuat dari Sky Mountain Sect, segera menyusut menjadi bola kesakitan. Pada level 6, Jitian setara dengan kultivator Naschen Soul Realm tingkat menengah. Tetapi karena sifat binatang iblisnya, itu bahkan bisa mengalahkan pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat atas. Itu adalah binatang saleh yang menjaga Sky Mountain Sect. Namun, lampu yang dilepaskan oleh jepit rambut emas ungu membawa kesakitan. Lingu Master tidak tahu bahwa jepit rambut emas ungu adalah harta dharma pribadi Lady Zen, Raja Iblis Abadi. Jika jepit rambut emas ungu terjebak di Laut Iblis, bahkan binatang iblis level 10 akan lari darinya. Crackle, api karma teratai hijau secara bertahap memakan kapak merah besar Lingu Master, dan kekuatan budidaya yang terakhir dikonsumsi sedikit demi sedikit. Dia tahu dia dikalahkan. Haoren duduk di belakang singa salju tingkat 3 yang menginjak lampu warna-warni, dan jepit rambut emas ungu ada di sebelah kirinya, sementara perisai emas ada di sebelah kanannya.
Haoren adalah pembudidaya rilem inti formasi paling kuat yang Lingu Guru pernah lihat. Saudari Lu berdiri di puncak gunung di belakang Haoren, dan Lingu Master bahkan tidak bisa mengidentifikasi atribut unsur mereka. Setelah pertempuran ini, Sky Mountain Sekte akan dihilangkan dari surga ke-6. Melepaskan lampu merah terang, Lingu Master siap meledakkan diri. Paman Master. 8 lampu ditembak jatuh dari surga ke-6. 8 yang tersisa Naschen Soul Realm penggarap Sky Mountain Sect semua keluar. 8 harta dharma menyerang ke arah Haoren. Ada 3 pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat menengah dan 5 pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat rendah. Kembali. Jagalah Sky Mountain Sekte dengan hidupmu. Lingu Master melepaskan gelombang cahaya merah, siap mati bersama semua pembudidaya di lembah. 8 tetua Sky Mountain Sekte pasti akan mati dengan datang ke surga ke-5. Jika Sky Mountain Sekte kehilangan 8 penatua ini, sekte dengan lebih dari 1000 tahun sejarah akan benar-benar hancur. Paman Guru. 8 tetua real estate jiwa Naschen bergegas ke Lingu Master dan menempatkan telapak tangan mereka ke punggungnya yang terbakar, menyuntikkan esensi alam ke dalam tubuhnya untuk menghentikannya dari meledakkan diri. Duan Yao perlahan-lahan terbangun di tebing terdekat. Ketika dia melihat Lingu Master mengeluarkan cahaya merah terang, dia tahu bahwa Grandmaster pamannya akan meledak sendiri. Dia langsung terbang ke arahnya di Purple Green Treasure Sword. 8 tetua Sky Mountain Sekte memblokir perisai emas dan jepit rambut emas ungu untuk sementara dengan harta dharma mereka sendiri, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menyuntikkan esensi alam mereka ke tubuh Guru Lingu. 80 catatan penguncian esensi di tubuh Lingu Master tidak bisa menghentikan sirkulasi esensi alaminya sendiri, tetapi itu menghentikan esensi alam dari masuk dan keluar dari tubuhnya. Lingu Master untuk sementara menjadi seseorang dengan tipe tubuh batu di mana dia tidak bisa menyerap esensi alam dari sekitarnya. Melihat Haoren mengendalikan 2 harta dharma, 8 sesepuh Naschen Soul Realm melompat ke arahnya. 8 Trigram Skylock 8. Itu adalah formasi array yang destruktif yang diciptakan oleh 8 pembudidaya Realm Soul. Formasi array berwarna ungu menelan Haoren dari semua arah. Realm Breaking Note. Haoren mengeluarkan salah satu catatan dharma yang diberikan Yue Zilong dan memukulnya di bagian atas formasi array, segera menghancurkan formasi array. Sua. Sebuah pedang panjang giok tiba-tiba bergegas. Su Han muncul. Setelah mencapai tingkat kian tingkat atas, dia hanya setengah langkah dari puncak tingkat kian. Dia baru saja kembali dari berkultivasi di kuil Dewa Naga akhir pekan ini. Setelah merasakan kehancuran gelang 5 gunung Haoren, dia datang ke surga ke-5 untuk menyelamatkannya. Itu pagi, dan 8 Naschen Soul Realm pembudidaya bisa melihat seorang pembudidaya wanita yang memiliki kekuatan Naschen Soul Realm tingkat atas terbang di atas. 8 harta dharma menyerang Su Han. Dentang. Longsword Su Han yang baru disempurnakan menembus 8 harta dharma dengan mudah. Su Han menendang udara dan mengejar dengan pedang panjangnya. Kemudian, dia menyentuh pedang itu, dan itu menyelinap ke tangannya. Ding! Longsword mengeluarkan suara yang jelas. Su Han tetap diam ketika dia sampai di sisi Haoren, dan kehadirannya dilepaskan. Bam! 8 Naschen Soul Realm digarap oleh auranya sendiri. Saudari Su. Saudari Su Han. Zhao Yanzi dan Xie Yujia menatap Su Han dengan kejutan yang menyenangkan. Naschen Soul Realm, Pik. Lingu Master memuntahkan seteguk darah lagi. Dengan kekuatannya yang luar biasa, pedang giok putih Su Han tidak kalah kuat dari cap pergantian langit Lingu Master. Selain itu, kian level top level pembudidaya naga sedikit lebih tinggi dari alam jiwa Naschen top tier dari pembudidaya manusia. Oleh karena itu, Lingu Master mengira Su Han berada di puncak Naschen Soul Realm. Kepingan salju jatuh dari langit yang tinggi. Kedinginan yang dilepaskan oleh Su Han membawa salju ke Fifth Heaven di mana sehangat musim semi sepanjang tahun. Apakah kamu baik-baik saja? Su Han melirik Haoren dan bertanya. Masih hidup, jawab Haoren. 8 Naschen Soul Realm penggarap yang harta dharmanya telah rusak datang lebih dekat lagi dan membentuk Skylock 8 Trigram Array. Mereka mengambil harta dharma natal mereka. Setiap kultivator Naschen Soul Realm memiliki 2 hingga 3 harta dharma yang luar biasa, tetapi yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah harta dharma natal mereka yang telah disempurnakan selama ratusan tahun. Ledakan. Aura kuat lain muncul dari sisi lain. Baru saja kembali ke East Ocean City, Yue Zilong tiba-tiba merasakan bahwa Haoren telah menggunakan satu nota pemecah ranah, dan dia bergegas ke surga ke-5 untuk memeriksa. Lingu Master menggigil ketakutan ketika dia melihat puncak baru lainnya, pembentuk Realm Soul. Apa latar belakang KTT Ethereal?
pikirnya. Oh, kamu di sini. Lalu, aku pergi. Yue Zilong terbang melintasi langit yang tinggi dan menghilang di kejauhan setelah mengucapkan kata-kata ini. Karena Suhan ada di sana, Wakil Ketua Master Kuil Dewa Naga tidak perlu membantu. Dia percaya bahwa Suhan dapat menangani situasi ini. Hua, puluhan pembudidaya terbang turun dari surga ke-6. Setelah Naschen Solril penggarap Sky Sekte Gunung semua keluar, Naschen Solrilem penggarap sekte lain di surga ke-6 semua datang setelah mereka. Mereka semua pembudidaya alam jiwa Naschen. Para pembudidaya sekte kecil di lembah belum pernah melihat begitu banyak pembudidaya Naschen Solrilem. Mereka hampir hancur menjadi pai daging oleh segala macam tekanan. Suhan sedikit mengernyit dan bertukar pandang dengan Hao Ren. Mereka akan berkelahi habis-habisan. Di lembah, Xie Yujia dan Zhao Yanzi juga bertukar pandangan, berjuanglah. Kamu berani menyerang dua muridku. Sky Mountain Sect, apakah kamu lelah hidup? Dari surga ke-8 yang jauh terdengar suara yang mengancam, dan nada penguncian esensi yang sebesar gunung raksasa menembus surga ke-7 dan surga ke-6 ke surga ke-5. Bab 608. Bam! Berkedip lampu biru, sebuah catatan Dharma besar menembus formasi arai antara surga ke-5 dan surga ke-6 sebelum datang ke langit di atas lembah. Semua pembudidaya alam jiwa Naschen tidak bisa terbang di bawah penindasan catatan Dharma. Bang! Bang! Dalam panik, semua pembudidaya alam jiwa Naschen menembak harta Dharma mereka. Catatan Dharma dengan cahaya biru yang berkedip tidak dapat disebarkan oleh harta karun Dharma yang bepergian melalui catatan Dharma seperti bayangan. Serang tanpa diskriminasi. Catatan Dharma menghantam semua petani Naschen Solrilem di lembah termasuk Hao Ren, Suhan, dan saudara Lu. Seketika, para pembudidaya yang terkena catatan Dharma menemukan esensi sifat mereka terkunci. Gedebuk. Bunyi, penanam rilem jiwa Naschen yang kuat dari surga ke-6 ini jatuh dari langit. Dipukul oleh pusat catatan Dharma, Guru Linggu yang ingin meledakkan diri diturunkan ke alam pendirian yayasan yang lemah. Gadis. Aku mengatakan kepada kamu untuk memberitahu orang lain nama aku saat kamu dalam bahaya. Jika aku tidak membuka mata dan melihat kamu, aku khawatir kamu akan diintimidasi oleh Hao Ren ini. Suara berbeda datang ke langit di atas lembah dari Eight Heaven. Cahaya biru tipis jatuh dari Eight Heaven dan memukul dada Hao Ren, menjatuhkannya dari punggung Little White. Nenek. Xie Yujia mendongak penuh terima kasih dan bergegas untuk membantu Hao Ren berdiri. Aku akan kembali ke kultivasi pengasingan aku. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, beritahu mereka nama aku. Jika mereka masih ingin mengacaukan kamu, aku akan berurusan dengan mereka. Kemudian, puluhan lampu hijau jatuh dari langit dan mengirim puluhan pembudidaya Naschen Solrilem terbang. Masing-masing penggarap rilem jiwa-jiwa dari surga ke-6 adalah seorang master yang kuat. Namun, mereka sangat rapuh di bawah serangan King Feng Hermit. Para penggarap alam jiwa Naschen yang tidak berasal dari Sky Mountain Sekte terbang menjauh, merasakan bahwa esensi alam dalam tubuh mereka mulai pulih. Namun, ketika mereka menemukan bahwa alam mereka telah jatuh ke alam formasi inti, mereka melarikan diri ke Six Heaven dengan putus asa. Di wajah yang hangus, 8 sesepuh Naschen Solrilem dari Sky Mountain Sect tercengang melihat bahwa paman master besar Sky Mountain Sect telah dipukuli ke Foundation Establishment Realm. Butuh Linggu Master lebih dari 1000 tahun untuk mencapai puncak Naschen Solrilem, tapi dia direduksi menjadi yayasan pendirian yayasan dalam satu malam. Lady Zhen tidak mau menawarkan bantuan, tetapi King Feng Hermit tidak peduli. Bahkan jika seorang kultivator rilem yayasan pembentukan mencoba untuk melukai Xie Yujia, dia akan menyerang juga. Hao Ren berdiri dan menyadari bahwa meridiannya yang terkunci telah diblokir. Meskipun nenek tua tidak kenal ampun kepadanya, dia tidak pernah melakukan kejahatan kepadanya. Perisai emas dan jepit rambut emas ungu bersiul di langit sebelum kembali ke sisi Hao Ren. Dengan wajah pucat, Linggu Master tampak seperti akan jatuh ke tanah sebentar lagi. Biaya. Hao Ren memadatkan pedang panjang berwarna-warni dengan gulir bayangan pedang bayangan yang membelah dan menyerbu ke belakang di punggung Little White. Sekarang, Linggu Master telah direduksi menjadi alam pendirian yayasan sementara 8 penatua di sampingnya semua telah jatuh ke alam formasi inti. Aura Hao Ren sendiri mengirim semua 8 tetua terbang. Sekarang, pedangnya menunjuk ke acu poin Lingguan Master Linggu, yang ada di dadanya. Hua. Sesosok muncul di depan Linggu Master. Duan Yao merentangkan tangannya dan berdiri di depan pedang panjang Hao Ren. Setelah semua pertempuran ini, gaun sutra hijau cantiknya compang camping, memperlihatkan kulit yang berdarah di bawahnya. Bersenandung. Pedang Hao Ren bergetar sedikit dan berhenti.
Little White mengertakkan gigi dan menatap Duan Yao. Terluka parah oleh jepit rambut emas ungu, Jitian meraung dan berjaga untuk Lingwu Master meskipun sekarang dikurangi menjadi singa salju level 4. Jangan sakiti tuan pamanku. Duan Yao menatap Hao Ren dengan tekad. Dengan wilayahnya lebih rendah dari Hao Ren, dia hampir menggunakan semua esensi alaminya dan hampir tidak bisa berdiri di Purple Green Treasure Sword. Yao. Suara nyaring Lingwu Master terdengar dari belakangnya. Grand Paman Master. Duan Yao menoleh untuk melihat Lingwu Master. Tuan Lingwu yang telah berusaha menekan lukanya tiba-tiba menamparnya. Tidak berguna, teriaknya. Duan Yao dikirim terbang lebih dari 10 meter, dan pipinya segera membengkak. Jika Duan Yao telah membunuh Zhao Yanzi tanpa ragu-ragu, itu akan mempengaruhi pikiran Hao Ren, dan situasinya mungkin telah berkembang ke arah lain. Para pembudidaya rilem inti formasi yang pergi untuk membunuh para pembudidaya di 3 sekte kecil berusaha untuk mengalihkan perhatian Hao Ren. Namun, Duan Yao berhati lembut ketika dia mendapat kelemahan Hao Ren di tangannya. Hao Ren melompat maju setengah langkah dan mengarahkan pedangnya ke dada Tuan Lingwu. Bunuh aku. Lingwu Master merobek jubah hitamnya yang compang camping dengan pola 8 trigram di atasnya. Dia melihat ke arah Duan Yao dengan senyum dingin dan berkata, Yao. Lihatlah dunia dengan cermat. Mangsa yang kuat pada yang lemah di dunia budidaya. Yang kalah hanya memiliki satu hasil, kematian. Grand Paman Master. Berlutut di pedang harta karun ungu yang melayang, air mata Duan Yao meluncur turun di pipinya yang merah dan bengkak. Little White juga melayang di udara dengan mantap, tangan Hao Ren yang mencengkeram pedang itu juga tidak bergerak. Hahaha. Aku, Lingwu Master, tidak akan mati di tangan orang lain. Mengayunkan lengan bajunya, Lingwu Master menelan satu pil. Di dunia kultivasi yang kejam, jika para penggarap reality soul yang baru lahir tidak ingin disiksa, mereka bisa meledakkan diri dengan meledakkan jiwa mereka yang baru lahir, mati bersama musuh-musuh mereka. Sekarang setelah kerajaan Lingwu Master turun ke Yayasan Foundation Establishment, cara terbaik untuk bunuh diri adalah menelan pil beracun. Paman Guru. 8 tua Sky Mountain Sekte terbang untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Lingwu Master menjadi merah di seluruh, hampir meledak. Gongzi. Lu Linlin dan Lu Lili bergegas ke sisi Hao Ren untuk melindunginya. Meskipun alam mereka juga telah direduksi menjadi alam formasi inti, mereka tidak lambat. Swoosh. Dari langit tinggi yang berkabut tiba-tiba muncul sebuah catatan dharma emas kecil yang memasuki bagian atas kepala Guru Lingwu. Life Death Notes mengendalikan hidup dan mati dunia. Orang lain tidak bisa mengendalikan hidup mereka sendiri. Hao Ren menepuk pantat Little White dan terbang di atas kepala Lingwu Master, berlari menuju surga ke-6. Catatan pemecah ranah. Itu membuka keseluruhan dalam formasi arai antara surga ke-5 dan surga ke-6. Baru saja, seorang kultivator terbang turun dari surga ke-6. Paman Master Besar. Grand Paman Master. Penggarap alam inti formasi inti tingkat atas ini tersandung keluar dari surga ke-6 dan berlari ke sisi 8 tetua, berteriak dengan ngeri, bencana. Seorang anak datang dan meledakkan formasi pertahanan yang hebat dari sekte kami. Bab 609. Apa? 8 tetua membelalakkan mata mereka karena terkejut. Mereka datang untuk membantu Lingwu Master di surga ke-5. Namun, dalam sekejap mata, Sky Mountain Sect telah dieksploitasi. Pergi. Dengan ekspresi gelap, Hao Ren bergegas ke surga ke-6 di punggung Little White. Mengaum. Roar, Little White meraung dengan marah sementara itu bergegas ke surga ke-6 dengan keakraban. Swoosh, swoosh. Perisai emas dan jepit rambut emas ungu mengikuti Hao Ren erat. Dia tidak ingin membunuh orang, tetapi dia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Little White berlari dengan kecepatan penuh dan tiba di depan Sky Mountain Sect dalam sekejap mata. Gunung-gunung yang diduduki Sky Mountain Sect semuanya telah meledak. Berdiri di atas cakram hitamnya, Zhen Chongming melambaikan 2 bendera kuning sementara lusinan bendera kuning yang lebih kecil berkeliaran bebas di langit yang tinggi. Dimanapun bendera kuning disapu, semua formasi arai rusak. Bahkan scroll pavilion di gunung belakang Sky Mountain Sect telah meledak. Sebagai Master Arai, Zhen Chongming dapat membalikkan kekuatan formasi arai defensif. Karena Sky Mountain Sect menghancurkan formasi arai yang telah ia bangun di sekitar Ethereal Summit, ia datang untuk menghancurkan formasi arai Sky Mountain Sect. Pada saat ini, semua 8 petani Naschen Soul Realm keluar, dan dia membalikkan formasi arai Sky Mountain Sect, memaksa para pembudidaya di sekte untuk berlarian tanpa tujuan. Ketika para pembudidaya Sky Mountain Sekte bergegas keluar dari sekte, harta dharma berbentuk kerang Zhen Chongming akan mendorong mereka kembali.
Dia bukan tandingan bagi para penggarap reality jiwa Naschen, tetapi dia bisa mengalahkan setiap penggarap rilem formasi inti. Ledakan. Boom, Zhen Chongming sedang bermain dengan semangat tinggi ketika gelombang esensi alam naik di belakangnya. Memikirkan Naschen Soul Realm penggarap Sky Mountain Sect telah kembali, dia akan berjalan pada dis hitamnya ketika dia melihat itu adalah Hao Ren dan Little White. Hua, energi 320 pedang ditembakkan ke gunung sekte gunung seperti sekelompok rudal. Bungkus bangunan di lereng bukit adalah tempat para penggarap rilem formasi inti tinggal. Tidak seperti sekte kecil di surga kelima di mana mereka membangun gua yang tinggal di tebing, Sky Mountain Sekte adalah sekte besar di surga keenam, sehingga setiap pembudidaya rilem inti formasi memiliki tempat tinggalnya, dan para pembudidaya yayasan pembentukan yayasan memiliki asrama. Energi pedang Hao Ren membalik ratusan bangunan. Pendiri rilem yayasan pendirian yang bersembunyi di gedung-gedung semuanya diusir oleh ledakan, dan mereka bergegas melarikan diri dengan pedang terbang seperti lebah. Keren. Zhen Chongming menatap Hao Ren dengan gembira. Dalam semua aspek, Zhen Chongming adalah anak nakal yang suka menghancurkan barang-barang, tipe orang yang berbeda dari Hao Ren. Dia tidak terlalu menyukai Hao Ren, tetapi dia menyukai perilaku yang terakhir hari ini. Swoosh. Swoosh, setelah beberapa kebingungan, puluhan pembudidaya Rilem Core Formation akhirnya terbang untuk melawan. Dengan absennya Lingwu Master dan 8 sesepuh Naschen Soul Realm, Sky Mountain Sect tanpa pemimpin. Pergi. Hao Ren menunjuk ke depan. Perisai emas berputar di udara dengan enggan sebelum terbang ke depan. Perisai emas seukuran telapak tangan berubah menjadi ukuran wastafel dalam sekejap mata. Kemudian berubah menjadi ukuran meja sebelum menjadi dis bundar besar dengan diameter 1000 meter. Harta Dharma yang diluncurkan oleh para pembudidaya rilem inti formasi semuanya dirobohkan oleh perisai emas. Dong! Dong! Menghadapi kultivator rilem formasi inti, perisai emas bahkan tidak melepaskan cahaya kemasan. Sebaliknya, itu menabrak mereka dengan tubuhnya, menabrak mereka kembali seolah-olah itu adalah batu. Perilaku kasar membuatnya tampak seperti perisai di medan perang kuno. Itu sama sekali tidak terlihat seperti harta spiritual tertinggi. Proof, White menggonggong dengan jijik. Hua. Setelah menabrak beberapa pembudidaya rilem formasi inti, perisai emas mulai berputar lebih cepat dan tumbuh lebih besar. Seketika, perisai emas menelan seluruh Sky Mountain Sect. Itu menghalangi langit dan matahari. Mengaum. Roar, suara Little White menurunkan. Perisai emas terus berputar. Itu menutupi semua gunung yang dimiliki Sky Mountain Sect. Little White menatap perisai emas dan terdiam. Karena perisai emas memblokir semua sinar matahari, puluhan ribu pembudidaya Sky Mountain Sect hanya bisa melihat cahaya emas yang dilepaskan oleh perisai emas. Sebagai teman bermain dan kawan perisai emas, Little White terlalu lemah dibandingkan dengan perisai emas. Ledakan. Esensi alam di sekitar Sky Mountain Sect berkumpul bersama seperti tornado, dan semua bangunan yang tidak melekat dengan kuat ke tanah diledakkan. Perisai emas memainkan trik lamanya dan menyerap semua esensi alam di Sky Mountain Sect ke dalam tubuhnya. Dengan setiap putaran, itu tumbuh lebih besar. Hao Ren bahkan curiga bahwa itu bisa menutupi seluruh surga keenam jika diperluas ke batasnya. Ini adalah harta spiritual tertinggi. Ledakan. Perisai emas melepaskan gelombang cahaya, mewarnai sungai dan gunung di bawahnya menjadi warna emas yang bercahaya. Adegan itu lebih memabukkan daripada kebanyakan matahari terbenam. Berubah menjadi perahu emas, jepit rambut emas ungu membawa Hao Ren dengan ringan. Itu bukan pamer seperti perisai emas. Jika itu melepaskan kekuatannya, Sky Mountain Sekte akan benar-benar hancur. Swoosh! Penuh dengan esensi alam, perisai emas kembali ke ukuran telapak tangan dan terbang kembali ke tangan Hao Ren. Tercengang, para pembudidaya yang berdiri di sekte memandang Hao Ren yang ada di kapal. Hua, 320 energi pedang Hao Ren kembali ke sisinya sebelum menembak lagi. Semua bangunan setinggi 2 lantai diubah menjadi bangunan 1 lantai, dan ratusan rumah langsung runtuh. Ledakan. Perahu emas melepaskan cahaya ungu berkabut. Cahaya mengambang misterius tampak seperti aurora. Terkejut, roh-roh binatang di Sky Mountain Sekte bergegas keluar dari gunung belakang. Dengan semua formasi susunan dihancurkan oleh Zhen Chongming, binatang roh bergegas berkeliling dan menginjak-injak semua tumbuhan spiritual di gunung belakang. Hao Ren telah menghancurkan sekitar 200 tahun akumulasi Sky Mountain Sect. Kembali. Hao Ren mencubit telinga Little White. Zhen Chongming mengambil keongnya, ingin melakukan lebih banyak kerusakan, tetapi Hao Ren menarik kerahnya dan menyeretnya kembali ke surga kelima.
Di bawah tatapan ketakutan para pembudidaya sekte gunung, Hao Ren pergi dengan santai di kapal emas yang luar biasa. Jika dia melanjutkan, Sky Mountain Sekte akan dihancurkan. Para Naschen Soul Realm penggarap sekte lain seharusnya datang untuk memeriksa, tetapi tidak satupun dari mereka datang karena mereka semua telah direduksi menjadi Realm formasi inti. Bab 610. Perisai emas kembali ke surga kelima bersama Hao Ren. Itu telah melepaskan kekuatan besar tetapi juga menyerap esensi alam yang cukup untuk dicerna selama beberapa waktu. Little White mengikuti perahu emas. Setelah pertempuran sengit, itu telah memperoleh sedikit peningkatan dalam kekuatannya. Saat ini, Ethereal Summit berantakan. Tidak hanya bidang spiritual yang Xie Yujia ciptakan dengan upaya besar dihancurkan, tetapi beberapa gunung juga hancur. Selusin anak singa salju bersembunyi di reruntuhan dan menggigil. Aku membencimu. Melihat Hao Ren kembali, Duan Yao terbang sambil menginjak pedang terbang biasa dan menikam Hao Ren dengan Purple Tracer Sword. Dengan dua jejak air mata di pipinya, dia menggigit bibirnya dengan gigi putih kecilnya. Hao Ren sedikit menoleh dan melihat Lingwu Master duduk di puncak gunung yang jauh dengan mata tertutup rapat. Ding! Hao Ren dengan ringan menangkap pedang Duan Yao dengan dua jari. Karena kerajaannya lebih tinggi dari miliknya, dan dia kelelahan, tikaman ini tidak mempengaruhi dirinya. Dengan sedikit kekuatan, Hao Ren menarik pedang dari tangan Duan Yao. Duan Yao mengepalkan tinjunya dan memukul dada Hao Ren. Tidak peduli seberapa keras tuan pamannya bagi dia tetap kerabatnya dan merawatnya. Tubuh Hao Ren sekeras besi setelah marah dengan petir. Duan Yao memukul dada Hao Ren dengan seluruh kekuatannya, tetapi Hao Ren tidak merasakan sakit. Hao Ren melirik sesepuh Sky Mountain Sekte dan menemukan bahwa mereka semua tampak menyedihkan. Sebagai pilar Sky Mountain Sect, Lingwu Master yang pernah berada di ranah Naschen Soul Realm tingkat atas adalah alasan Sky Sekte Gunung bisa tetap berada di surga ke-6 dengan aman. Selain itu, dia juga satu-satunya orang yang bisa mengendalikan Jitian, singa salju level 6. Dengan levelnya, Jitian mungkin terbang ke surga ke-7 di mana esensi alam lebih berlimpah sekarang karena Lingwu Master tidak bisa mengatasinya. Delapan tua merasa seolah-olah langit telah jatuh. Ketika Hao Ren berbalik untuk melihat sesepuh Sky Mountain Sect, Duan Yao menggigit lengan Hao Ren. Satu set tanda gigitan jelas muncul di kulit Hao Ren. Duan Yao memelototi Hao Ren, siap untuk dibunuh olehnya. Bang! Energi pedang Hao Ren meletus, dengan ringan menjatuhkan Duan Yao. Kemudian, delapan tetua segera terbang untuk menangkapnya bersama. Ini adalah pil keberuntungan. Selamatkan hidup Grand Master pamanmu dengan itu. Dengan hati lembut, Xie Yujia menembakkan panah dengan busur iblis. Penatua pertama dari Sky Mountain Sekte yang berdiri di depan segera mengangkat tangannya. Ketika panah energi menghilang, pil putih bersih muncul di telapak tangannya. 7 penatua lainnya saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Life Fortune Pill adalah pil eliksir legendaris yang bisa menghidupkan orang mati. Meskipun Sky Mountain Sekte unggul dalam pembuatan eliksir, para tetua ini hanya pernah mendengar pil ini tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Lingwu masih memiliki nafas dalam dirinya, dan penatua pertama segera memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Lingwu Master telah jatuh dari puncak Naschen Soul Realm ke Foundation Establishment Realm. Kemudian, setelah menelan pil merah bunuh diri dan dipukul oleh catatan Dharma di atas kepalanya, sulit untuk mengatakan apakah dia akan selamat. Duan Yao menatap Lingwu Master dengan tegang dengan air mata. Kami tidak bisa tinggal di sini. Mari kita kembali. Penatua pertama melambaikan tangannya dan menempatkan Lingwu Master ke punggung Jitian sebelum terbang menuju surga ke-6. Setelah mendengar bahwa Lingwu Master dalam bahaya, 8 tetua segera bergegas ke surga ke-5, tetapi mereka semua turun ke alam formasi inti. Hao Ren telah menghancurkan banyak fisik kultivasi murid-murid mereka. Yang beruntung mengambil pil pendirian yayasan yang dibuang oleh Lingwu Master dan berusaha untuk pulih, nyaris tidak mempertahankan kekuatan realitas pendirian yayasan. Namun, Yang Sial tidak mendapatkan pil pendirian yayasan dan jatuh ke ranah Qi Refinement. Mo Lianshan, murid favorit dari penatua pertama, telah direduksi menjadi alam pendirian yayasan dari alam pembentukan inti tingkat atas. Setelah pertempuran ini, Sky Mountain Sekte menerima kerugian besar. 8 sesepuh Sky Mountain Sect mengantar Jitian hitam ke langit yang tinggi. Hao Ren, saudari Lu, dan yang lainnya berdiri di lembah dan menatap mereka. Kemudian, para pembangun yayasan Realm pendirian Sky Mountain Sect di sekitar lembah semua terbang menuju surga ke-6 dengan panik. Beberapa dari mereka pada awalnya pendiri yayasan pembentukan yayasan sementara beberapa baru saja dikurangi menjadi yayasan pembentukan yayasan.
Hampir 1000 pedang terbang yang bengkok terbang menuju surga ke-6 dengan cara yang menyedihkan. Gongzi. Melihat mereka pergi satu demi satu, Lu Linlin dan Lu Lili berjalan ke sisi Hao Ren dan memanggilnya. Yah, Hao Ren pulih sendiri dan berkata, kalian berdua, silakan pergi ke Seven Star Sekte dan Qionghua Sekte untuk memeriksa korban mereka dan memberi mereka pil. Oke, Gongzi. Lu Linlin dan Lu Lili terbang keluar. Yujia dan Zi, jika kamu bisa, silakan periksa Qin Yin Sekte, lanjut Hao Ren. Kita bisa. Xie Yujia menjawab dengan segera. Dia dan Zhao Yanzi telah menyembuhkan luka-luka mereka, dan dia merasa sedikit bersalah karena tidak bisa membantu dalam pertempuran sengit. Ini untukmu. Hao Ren menyerahkan Purple Green Treasure Sword ke Zhao Yanzi. Dia telah mengambil pedang dari Duan Yao. Sekarang dia telah menghancurkan setengah dari Sky Mountain Sect, dia tidak berencana untuk mengembalikan pedang itu. Melihat Hao Ren dengan linglung, Zhao Yanzi berkata perlahan, oh. Kemudian, dia mengambil Purple Green Treasure Sword dari tangan Hao Ren. Setelah melihat Hao Ren mengalahkan begitu banyak pembudidaya termasuk pembudidaya Naschen Soul Realm dan mengambil kembali Purple Green Treasure Sword, pikiran Zhao Yanzi sekarang benar-benar kosong. Sua. Dengan Purple Green Treasure Sword mengambang di bawah kakinya, dia membawa Xie Yujia bersamanya dan terbang melintasi pegunungan tinggi menuju Sekte Qin Yin. Aku akan meminjam gua Yujia untuk sementara waktu, kata Su Han ringan dan memasuki gua Xie Yujia sambil menginjak pedang giok putih. Dikurangi menjadi 2 level oleh kekuatan catatan penguncian esensi, dia harus segera berkultivasi untuk memecahkan kunci. Bersenandung. Su Han membangun bola energi kecil sehingga orang-orang di luar tidak bisa melihat bagian dalam gua. Di tengah lembah, hanya Zhen Chongming dan Little White yang tersisa di sisi Hao Ren. Melihat sekeliling pemandangan lembah yang kacau dan bendera-bendera susunan yang rusak yang telah diguncang dari tanah, Zhen Chongming mengertakkan gigi dan merasa bermasalah. Bangun yang lain. Hao Ren menatapnya dan bertanya, Sid, apakah kamu pikir aku tidak punya hal lain untuk dilakukan? Aku punya banyak PR. Zhen Chongming menatap Hao Ren dengan tidak senang. Hao Ren menatapnya, bertanya-tanya bagaimana sibuknya siswa sekolah dasar saat ini. Perisai emas berputar ringan di samping Hao Ren. Ci. Tiba-tiba, itu memuntahkan banyak kabut putih seperti pemadam api. Esensi alam. Itu adalah esensi alam yang berlimpah yang diserapnya di surga ke-6. Karena tidak bisa mencerna esensi alam yang melimpah dengan cepat, ia melepaskannya ke lembah. Baiklah. Zhen Chongming memandangi perisai emas itu dengan penuh penghargaan. Tidak buruk. Harta Dharma ini adalah harta yang bagus. Terbang di langit yang tinggi, perisai emas menembakkan cahaya keemasan menuju Little White. Mengaum. Cahaya melepaskan bulu putih di pantat Little White, dan Little White melompat kesal. Singa salju dan perisai mulai bertarung lagi di lembah. Melihat lembah itu telah tenang, selusin anak singa salju berjatuhan dari rerumputan dan berlari ke sisi Little White untuk mencari tahu. Little White ada di level 3 dan tidak diragukan lagi pemimpin mereka. Melihat esensi alam semakin intens di lembah, Zhen Chongming menjatuhkan segenggam biji emas di sekitar tepi lembah. Balok emas ini membentuk formasi susunan sementara dan mengunci esensi alam di lembah. Aku akan ke rumah Wu Luoxue untuk melakukan pekerjaan rumahku. Jika aku bebas di malam hari, aku akan datang dan membantu kamu membangun formasi susunan baru. Zhen Chongming berkata dengan arogan sebelum terbang di dis hitamnya. Bagi Zhen Chongming yang jatuh cinta tak berbalas, tidak ada yang lebih penting daripada Wu Luoxue. Jika Wu Luoxue memintanya untuk membuat formasi array terbaik, dia akan membuatnya bahkan jika dia harus begadang selama 3 hari. Di lembah, perisai emas energik dan Little White yang telah ditingkatkan bertempur dengan semangat tinggi. Hao Ren menendang tanah dengan ringan dengan jari-jarinya dan memasuki kediaman guanya sendiri. Setelah pertempuran sengit, dia merasa sangat lelah. Sementara dia mendorong batasnya, dia merasa seperti akan menerobos. Sementara itu, Sekte Master Sekte Pasir Putih bergegas menuju KTT Ethereal dengan selusin pembudidaya Realm inti. Sementara Sky Mountain Sekte mengelilingi dan menyerang KTT Ethereal, kita, Sekte Pasir Putih, harus menunjukkan kemampuan kita. Master Sekte mendorong bawahannya sementara mereka terbang. Karena Sky Mountain Sekte tidak membutuhkan bantuan dari sekte afiliasinya di surga kelima, ia tidak meminta bantuan dari sekte ini. Namun, Sekte Pasir Putih baru saja menerima berita dan segera mengirim semua pembudidaya Core Formation Realm ke Ethereal Summit. Mereka percaya bahwa Sky Mountain Sect pasti akan mengalahkan Ethereal Summit,
dan mereka harus mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Sky Mountain Sect dan berharap bahwa mereka dapat menerima beberapa manfaat dalam proses tersebut. Zhen Chongming terbang ke arah mereka dengan cakram hitamnya. Sekte Master. Dia adalah anak yang terakhir kali datang ke sekte kami. Teriak seorang sesepuh Core Formation Realm. Zhen Chongming yang bergegas kembali untuk melakukan pekerjaan rumah dengan Wu Luoxue juga melihat pembudidaya Core Formation Realm dari sekte Pasir Putih. Meskipun dia bahkan tidak bisa mengalahkan pembudidaya naga tingkat Zen, dia membawa sofa. Zhen Chongming meniup ke dalam keong dengan kekuatan, dan Sekte Master dan selusin pembudidaya rilem inti Sekte Pasir Putih dikirim terbang sejauh ribuan kilometer sebelum jatuh ke lembah. Swoosh! Dengan kilatan cahaya hitam, Zhen Chongming menghilang ke kejauhan. Para pembudidaya Sekte Pasir Putih dipukuli sampai pingsan oleh Zhen Chongming sebelum mereka bisa mencapai KTT Ethereal. Sementara itu, 8 tetua Sky Mountain Sekte bergegas kembali ke sekte mereka dengan Lingwu Master. Wah, Lingwu Master meludahkan seteguk darah gelap dan akhirnya bangun. Namun, yang menyambutnya adalah Sky Mountain Sect yang hancur. Dia pingsan lagi karena kaget. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.